Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya, Dr. Radu Yendra, dalam program Silaturahmi Akademik. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang sangat diperlukan oleh adik-adik yang baru tamat SMA untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Tentu saja pada jenjang S1 atau sarjana di tingkat universitas. Nah, pertanyaan atau perbincangan kali ini itu berdasarkan pada pertanyaan yang masuk ke dalam grup WhatsApp Rado Research Center, di mana ada satu pertanyaan yang menarik yang akan kita jawab, yang akan kita berikan solusi yang baru mungkin, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh adik-adik siswa yang baru tamat SMA. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lagi bingung memilih program studi baru karena kekurangan dana orang tua yang hanya mengizinkan kuliah di sekitar Sumatera. Bagaimana cara terbaik memilih program studi pada universitas swasta atau negeri? Nah, pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang sering kita jumpai pada kenyataannya, bahwa tidak semua orang tua memiliki keuangan untuk mengantarkan anaknya menempuh pendidikan dalam pendidikan pada tingkat S1 atau sarjana di daerah Jawa. Karena kita ketahui Jawa merupakan sentral pendidikan yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, dengan keterbatasan dana ini, si penanya menginginkan bahwa bagaimana solusi yang tepat untuk dapat memilih program studi yang terbaik, baik itu di swasta ataupun di negeri. Nah, tentu saja jawaban yang pertama adalah saya menyampaikan perhatikan kondisi dan situasi atau kemampuan yang saudara miliki. Artinya bahwa apakah minat saudara itu di bidang IPA atau di bidang sosial. Kalau dominan di bidang IPA, artinya saudara terlatih dengan membahas persoalan-persoalan matematik, persoalan-persoalan rumus, dan seterusnya. Tentu dalam bidang IPA ini saudara mungkin akan bisa meningkat atau bahkan bisa lebih bermanfaat lagi jika kuliah nanti di bidang eksak tentunya atau di bidang sains. Jika ada minat di bidang kedokteran, mungkin kuliah di kedokteran. Jika ada minat kuliah di bidang teknik elektro, bisa kuliah di teknik elektro. Dan jika memang mempunyai minat matematik, bisa kuliah di matematik. Nah, itu mungkin tahap awal yang harus kita pahami dulu. Pastikan dulu potensi atau minat saudara itu di mana. Nah, setelah itu saudara yakini, saudara pahami, baru kita melihat program studi yang bisa menampung bakat Anda ini. Nah, untuk mencari program studi di satu Sumatera itu terlalu banyak prodi-prodi yang ada di Sumatera. Katakanlah saudara jika berminat di bidang program IT atau teknik informatika, hampir semua universitas baik negeri dan swasta itu memiliki prodi atau program studi teknik informatika. Lalu bagaimana cara memilih? Mungkin kita lihat akreditasi. Akreditasi di Sumatera itu mungkin lebih kurang antara A dan B. Nah,
Mungkin di akreditasi A, kita mungkin memiliki kerumitan untuk bersaing, mendapatkan satu tempat untuk kuliah di program studi yang berakreditasi A. Nah, untuk itu kita tinggal memilih di program studi yang berakreditasi B, baik di swasta maupun di negeri. Nah, apa yang kita lakukan untuk hal seperti ini? Saya menimbang, saya melihat pengalaman saya sebagai seorang tenaga pendidik, tenaga pengajar di universitas. Tidak semua universitas atau prodi yang memiliki akreditasi B itu dianggap tidak baik, tidak begitu. Karena akreditasi banyak aspek yang dia nilai. Semua aspek dinilai sehingga dirangkum menjadi satu hasil keputusan berupa nilai A, B, dan C. Nah, apa yang ingin saya tawarkan di sini adalah kita harus mengenal bagaimana kemampuan SDM atau dosen dalam prodi atau program studi yang kita minati. Kemana arah penelitian dosen? Dan seberapa aktif dosen pada prodi yang Anda minati tersebut, dosen tadi aktif dalam membuat penelitian. Karena kuliah pada atau menuntut ilmu pada tingkat sarjana itu tidak bisa lepas dari tingkat penelitian. Oleh sebab itu, kalaulah kita ingin lagi fokus kepada hal-hal yang lebih spesifik untuk memilih prodi, mari kita lihat kemampuan bagaimana SDM atau bagaimana dosen prodi-prodi tersebut melakukan riset, melakukan penelitian. Berapa aktif mereka melakukan riset dan kemana arah riset mereka. Nah, itu adalah hal yang terpenting yang saudara harus pahami dengan baik sebelum memilih program studi. Kalau melihat fasilitas dengan kasat mata, kita bisa memilih. Melihat akreditasi, kita bisa memilih. Tetapi untuk melihat aktivitas dosen dalam melakukan riset atau kemana arah riset dosen pada program studi yang Anda cintai, itu harus berdasarkan kepada informasi-informasi yang akurat. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, di mana mengetahui aktivitas penelitian dosen tadi? Atau bagaimana arah penelitian program studi tersebut? Di negara kita, di negara Republik Indonesia, ada satu website. Website yaitu sintaristekbrin.go.id. Dalam website ini, semua universitas, semua prodi itu didata dengan baik. Ranking prodi, berapa dosen pada prodi tersebut, apa aktivitas riset yang dilakukan oleh dosen pada prodi tersebut. Untuk universitas se-Indonesia, baik swasta maupun negeri, baik di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan. Semua data itu ada pada website sintaristekbrin.go.id. Nah, silakan saudara buka. Lalu kita akan lihat. Di sini banyak beberapa tools yang diberikan. Di antaranya ada affiliation yaitu universitas, ada author adalah dosennya yang melakukan penelitian. Melalui website ini, kita bisa lebih detail lagi memilih prodi yang dapat menjamin bahwa minat hobi kita itu tersalurkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, ada baiknya kita mengenal seperti apa prodi yang kita inginkan. Seperti apa dosen-dosen di prodi tersebut dalam melakukan riset. Sebagai contoh misalnya,
karena saya adalah dosen di bawah Kementerian Agama di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Riau, maka saya akan berikan contoh. Pada afiliasi kita klik tools afiliasi, lalu kita tulis di sini adalah Universitas Islam Negeri, maka dia akan memberikan semua universitas yang terkategorikan ke dalam Universitas Islam Negeri. Di sini dapat kita lihat ada UIN Jakarta, ada UIN Bandung, dan ada UIN Riau itu sendiri. Dan di sini lengkap dengan bobot skor penilaian tentang hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai universitas Islam yang di bawah Kementerian Agama. Dan sekali lagi, dalam website ini semua universitas itu direkam, didata kemana arah riset, dan siapa-siapa saja dosen yang melakukan riset. Nah, oleh sebab itu, setelah kita lihat dosennya, setelah kita lihat universitas yang ada, lalu kita akan lihat salah satu universitas yang ada di Riau, seperti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Banyak informasi-informasi yang diberikan, ranking berapa atau urutan keberapa secara nasional, berapa banyak dosen yang aktif, dan berapa banyak nilai hasil riset yang dilakukan. Nah, setelah kita pahami bagaimana kemampuan atau status Universitas Islam Negeri tadi di kancah nasional melalui ranking atau urutan, kita bisa melihat departemen atau program studi apa saja yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Ada teknik industri dan seterusnya. Saudara dapat melihat sendiri. Nah, setelah kita kenal universitasnya, kita kenal masalah prodi yang ada, dan kita telah sesuaikan dengan minat yang kita miliki, lalu kita akan melihat seperti apa aktivitas dosen dalam melakukan riset. Contoh misal saya ingin memperlihatkan prodi teknik informatika dalam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Ada beberapa dosen yang terdata, di banyak, saya contohkan 2 saja. Nah, dosen-dosen ini adalah dosen-dosen resmi, baik berstatus pegawai negeri ataupun tetap tapi tidak pegawai negeri. Nah, dosen-dosen ini, semua aktivitas mereka itu telah didata dengan baik. Tentu didata secara online. Didata semua aktivitas penelitian yang mereka lakukan. Seberapa aktifkah mereka dan seperti apa riset mereka. Dengan harapan bahwa informasi-informasi ini dapat kita sesuaikan dengan minat kita. Kalau dari awal kita ketahui seperti apa program studi yang akan kita masuki, baik akreditasi, fasilitas, dan arah riset dosennya, maka insya Allah ada motivasi tersendiri bagi kita untuk kuliah di prodi tersebut. Nah, setelah kita mengenal dosen-dosen, lalu kita lihat seperti apa aktivitas riset mereka yang mereka lakukan di dalam Departemen Teknik Informatika tersebut. Kita akan melihat seperti apa frekuensi atau kebanyakan riset mereka. Nah, kita lihat salah satu dosen, seperti misalnya Dr. Rahmat Kurniawan. Beliau adalah satu orang dosen yang energik, yang muda, PhD tentunya dari Malaysia. Kita dapat melihat bagaimana tingkat prestasi beliau dalam melakukan riset dari tahun ke tahun. Baik dalam riset terkemuka dunia, Scopus, dan tingkat riset yang diindeks dalam Google itu sendiri. Nah, kita telah lihat bahwa
Tidak ada informasi yang tersembunyi, yang terrahasia, yang tidak bisa kita lihat. Oleh sebab itu, sebagai siswa yang baru tamat dan ingin menentukan prodi yang tepat, sudah selayaknya Anda memastikan prodi itu atau program studi yang Anda minati itu sedetail mungkin. Anda tahu akreditasi, Anda tahu fasilitas, dan Anda tahu aktivitas riset dosennya. Nah, setelah kita tahu bagaimana tingkat keseringan beliau melaksanakan riset, kita juga bisa melihat seperti apa riset beliau atau kemana arah riset beliau. Kita bisa cek dalam website Sinta. Ini adalah judul-judul riset yang beliau lakukan dan terbit pada jurnal-jurnal internasional dengan label Q2, Q3, dan Q4. Kalau kita lihat, ternyata beliau ini adalah seorang ahli IT atau teknik informatika dengan basic kecerdasan buatan dan dengan basic pengetahuan data mining. Nah, setelah kita dapatkan semua informasi, seperti apa dosennya, seperti apa fasilitas, seperti apa akreditasi, itu akan lebih menenteramkan kita, akan lebih menjamin bahwa kita akan dapat sukses untuk menjadi seperti apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, berdasarkan apa yang kita bahas pada hari ini, hendaknya menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswa yang baru tamat dan ingin melanjutkan kepada tingkat universitas. Ingat, meskipun kita tidak memiliki dana untuk kuliah jauh di negeri Jawa, dan meskipun kita tidak mendapat tempat pada universitas yang berakreditasi A, dan lebih parah lagi kita tidak bisa bersaing untuk kuliah di negeri. Ingat, ada beberapa hal yang telah kita bahas yang harus kita pastikan dulu tentang keadaan program studi yang akan kita masuki. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi adik-adik siswa. Tetap patuhi protokol COVID-19, pakai masker, jaga jarak, dan hindari keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.